Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Sultan Mas'ud SAG MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah studi Al-Quran serta teman-temanku yang berbahagia. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran, pembakuan dan pembukuannya. Rumusan masalah. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Yang kedua, nama-nama lain Al-Quran. Yang ketiga, perbedaan Al-Quran dengan Al-Hadis. Yang keempat, proses pembukuan dan pembakuan Al-Quran. Yang terakhir, bukti nyata Al-Quran. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah kitab yang dijadikan pedoman bagi pemeluk agama Islam. Al-Quran merupakan mukjizat yang bersifat kekal dan nyata. Tidak hanya sebagai pedoman, Al-Quran juga menjadi petunjuk dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam hal ini, Al-Quran atau Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Tuhan, yakni Allah, kepada Nabi Muhammad. Kitab ini terbagi dalam beberapa surat dan setiap suratnya terbagi dalam beberapa ayat. Umat muslim percaya bahwa Al-Quran difirmankan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, atau rata-rata selama 22 tahun. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan, saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun, sehingga wafat pada tahun 632. Umat muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mukjizat terbesar Nabi Muhammad, sebagai salah satu tanda dari kenabian dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci atau wahyu yang diturunkan oleh Allah sejak Nabi Adam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad. Kata Quran disebutkan sebanyak 70 kali di dalam Al-Quran itu sendiri. Selanjutnya yang kedua yaitu nama-nama lain Al-Quran. Yang pertama ada Al-Furqan yang berarti pembeda benar salah. Terdapat dalam surat Al-Furqan itu sendiri nomor 25 ayat 1 yang berbunyi, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Quran surat Al-Furqan nomor 25 ayat 1. Yang kedua, Alkitab atau buku. Terdapat dalam surat Al-Baqarah nomor 2 ayat 2 yang berbunyi, kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah nomor 2 ayat 2. Yang ketiga, Ad-Dzikr yang berarti pemberi peringatan. Terdapat dalam surat Al-Hijr nomor 15 ayat 9 yang berbunyi, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Ad-Dzikr atau Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran surat Al-Hijr ayat 15 ayat 9 nomor 15. Selanjutnya ada At-Tanzil yang berarti diturunkan. Terdapat dalam surat Asy-Syu'ara nomor 26 ayat 192 yang berbunyi, dan sesungguhnya
Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Quran Surat Asy-Syu'ara nomor 26 ayat 192. Selanjutnya, perbedaan Al-Quran dan hadis. Al-Quran, firman-Nya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk perbuatan, perkataan, atau apapun. Al-Quran mendapat jaminan keutuhannya dan kesempurnaannya. Hadis tidak terjamin kemurniannya. Bahasa Al-Quran bersifat umum, sedangkan bahasa hadis bersifat khusus. Selanjutnya, proses pembukuan dan pembakuan Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam yang diwahyukan kepada Rasulullah secara mutawatir pada saat terjadi sesuatu peristiwa. Rasulullah menyampaikan wahyu itu kepada para sahabatnya. Beliau membacakan kepada orang banyak dengan tekun dan tenang, sehingga mereka dapat membaca dengan baik, menghafal-hafalnya, dan mampu memahami arti dan makna serta rahasia-rahasianya. Meskipun Al-Quran sudah tertuliskan pada masa Rasulullah, tapi Al-Quran masih berserakan, tidak terkumpul menjadi satu mushaf. Pada saat itu memang sengaja dibentuk dengan hafalan yang tertanam di dalam dada para sahabat dan penulisan teks Al-Quran yang dilakukan oleh para sahabat, dan tidak dibukukan di dalam satu mushaf, dikarenakan Rasulullah masih menunggu wahyu yang akan turun selanjutnya. Dan sebagian ayat-ayat Al-Quran ada yang dimansuh oleh ayat yang lain. Jika umpamanya Al-Quran segera dibukukan pada masa Rasulullah, tentunya ada perubahan ketika ada ayat yang turun lagi atau ada ayat yang dimansuh oleh ayat yang lainnya. Yang kedua, pengumpulan Al-Quran di masa Abu Bakar. Setelah Nabi wafat dan Abu Bakar dipilih sebagai khalifah, terjadilah gerakan pembangkangan pembayaran zakat dan gerakan keluar dari agama Islam di bawah pimpinan Musailamah al-Kadzab. Dikarenakan gerakan inilah, segera Khalifah Abu Bakar menindak para gerakan tersebut dengan mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Terjadilah peperangan yang tidak bisa dihindarkan lagi, hingga menimbulkan banyak korban dari tentara muslim sendiri, yang mana di antara mereka terdapat 70 sahabat yang hafiz Quran terbunuh sebagai syuhada. Peristiwa inilah yang mendorong Umar bin Khattab untuk menyarankan kepada khalifah agar segera menghimpun ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf, karena Umar khawatir kehilangan ayat-ayat Al-Quran, sebagian Al-Quran dengan wafatnya para hafiz Quran yang mati syuhada. Ide Umar pun akhirnya disetujui oleh para dewan setelah mengadakan diskusi. Saat itulah Khalifah mengutus Zaid bin Thabit agar segera mengumpulkan semua ayat-ayat suci Al-Quran yang pernah ditulis dan dijadikan satu dalam satu mushaf. Yang ketiga, di masa Utsman bin Affan dalam satu mushaf. Pada saat pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, mulai terjadi banyak kejanggalan dan perbedaan bacaan dalam Al-Quran di kalangan umat Islam yang membuat Khalifah Utsman bin Affan sendiri semakin cemas. Hingga Hudzaifah menyarankan kepada Khalifah agar mengusahakan keseragaman bacaan Al-Quran, dan jika masih ada saja perbedaan dalam bacaannya, diusahakan masih dalam batas-batas maksur atau diajarkan oleh Nabi. Mengingat bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan memakai 7 dialek bahasa Arab yang hidup pada waktu itu, setelah adanya musyawarah antara khalifah dan sahabat lainnya, maka sang khalifah mengeluarkan keputusan khalifah bahwa seharusnya penyalinan ulang lembaran-lembaran yang sudah ada, yaitu mushaf Abu Bakar, dengan menyempurnakan bacaan pada satu huruf saja atau satu qiraah saja,
Dengan demikian, pemulaian pencatatan Al-Quran untuk kedua kalinya di era pemerintahan Utsman bin Affan. Keputusan Khalifah Utsman disepakati oleh para sahabat. Yang inti kesepakatan ini adalah membukukan mushaf baru dari contoh mushaf yang ada. Kemudian, tulisan ini mencakup 7 bacaan Quran, namun penulisannya hanya menggunakan satu bentuk bacaan saja. Mushaf ini tidak saja dibukukan dalam satu buku, namun beberapa buah yang akan disebarkan ke setiap daerah untuk menseragamkan bacaan mushaf ini, kemudian dikenal dengan nama mushaf imam. Selanjutnya, bukti nyata Al-Quran. Sesuai perkembangan zaman, Al-Quran akan berlaku hingga akhir. Yang kedua, Quran Surat Al-Hijr nomor 15 ayat 9 yang berbunyi, sungguhnya kami yang menurunkan Az-Zikr. Sungguhnya kami benar-benar meliharanya. Yang ketiga, mengandung sastra tinggi. Di dalam Al-Quran terdapat kesastraan yang tinggi sehingga banyak orang yang gagal meniru pembuatnya. Yang keempat, terdapat ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran terdapat begitu banyak pengetahuan yang maju, yang mana pada saat itu pengetahuan belum maju. Terima kasih, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.